ipar gitu, mereka langsung peluk dan langsung cium teman-teman. Dan ciumnya itu tahu nggak kalian gimana? Nempel, nempelnya itu muah, 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 3 kali. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Anak Bule Karo di Belanda menjual-jual kita kerina. Nanti bapak turang senina ijabah pekena ringan menjual-jual membantah kerina. Oke, di video kali ini aku sendiri karena si Michelle lagi belajar. Dan di video ini juga kita tidak masak-masak karena sebenarnya aku itu bukan ahli masak, cuman suka memasak. Dan kita tidak jalan-jalan, tapi kita hari ini di video ini cerita tentang 5 kebiasaan unik orang Belanda. Ya, sebenarnya banyak sih, cuman aku bagi jadi 5. Ya, jadi part pertama ya ini 5 dulu, nanti aku kasih yang lainnya selanjutnya ya gitu. Jadi nyicil gitu ya teman-teman. Oke, kalian mau tahu kan gimana sih kebiasaan-kebiasaan unik orang Belanda itu? Kenapa dibilang unik? Karena memang aku nggak temukan di kebiasaan itu sewaktu aku di Indonesia gitu. Oke, kita lanjut deh videonya. Yang pertama yaitu cipika cipiki 3 kali. Gimana sih cipika cipiki 3 kali? Kebiasaan orang Belanda itu yaitu kalau kita bertemu, pertama itu kita peluk ataupun gimana sih, berpelukan sedikit gitu. Habis itu dia cipika cipikinya 3 kali. Kenapa 3 kalinya? Itu artinya ya misalnya kamu mulai dari pipi kiri, kedua pipi kanan, langsung dan terakhir di pipi kiri lagi gitu. Dan yang paling ininya sih gimana ya, namanya kita orang Indonesia, apalagi saya ya suku Karo, yang dimana itu untuk mertua sama menantu aja susah, untuk nggak bisa ngomong langsung gitu berdasarkan adat istiadat. Ipar-iparan juga nggak bisa ngomong langsung gitu, nggak bisa langsung ngomong, harus melalui perantara gitu berdasarkan adat istiadat. Tiba-tiba nyampe di Belanda ini, aku pertama kali ketemu sama abang ipar aku sama ipar-ipar gitu, mereka langsung peluk dan langsung cium teman-teman. Dan ciumnya itu tahu nggak kalian gimana? Nempel, nempelnya itu muah, 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 3 kali. Aku surprise dong, tapi ya awal-awal memang aneh gitu, aneh banget. Tapi setelah beberapa kali, akhirnya aku juga sudah mulai terbiasa dan aku merasa itu mereka mungkin itulah cara untuk mendekatkan diri ataupun cara memberikan salam. Dan untuk orang Karo juga yang aku ketemu di sini, baik itu orang Karo, orang Indonesia dari suku manapun, kita ketemu juga tetap cium cipika cipiki 3 kali. Itulah dia yang pertama. Dan yang kedua, pakai sepatu di dalam rumah. Jadi teman-teman, orang Belanda itu di dalam rumah itu pakai sepatu, mau ke kamar tidur, mau ke toilet, mau ke dapur, mau ke ruang tamu, mau ke taman, mau ke ya pokoknya seluruh ruangan rumah itu, mau ke lantai atas kalau dia punya 2 lantai atau 3 lantai, semuanya mereka pakai sepatu. Dan kalau ditanya kemarin alasannya kenapa, karena untuk menjaga kehangatan kakinya katanya, karena di sini kan lebih sering dingin ya, cuaca itu lebih sering dingin. Tapi kan aneh gitu loh, kadang-kadang rumahnya udah bersih, dipel, dibersihin pakai karpet, tapi mereka tetap pakai sepatu. Dan yang kadang-kadang yang paling ininya, sepatunya itu kadang dipakai keluar ke supermarket atau belanja ataupun jalan bawa anjing, habis itu pulang pakai itu sepatu lagi di dalam rumah. Kan aneh nggak sih menurut kalian? Menurutku sih aneh. Jadi kalau aku sih nggak pernah ya, jarang pakai sepatu di rumah, paling ada sandal yang memang khusus di rumah gitu. Dan kalau kita bertamu ke rumah orang Belanda, dan mereka juga akan tetap menyuruh kita pakai sepatu, nggak usah dibuka gitu. Dan juga kalau mereka bertamu ke rumah kita, mereka juga tetap akan pakai sepatu. Jadi kalau kalian misalnya nanti bertamu ke rumah orang Belanda atau orang Belanda bertamu ke rumah kalian, jadi nggak usah surprise, nggak usah terkejut kalau mereka nggak akan buka sepatu mereka di dalam rumah. Lucu nggak sih? Lucu banget kan? Yang ketiga, kebiasaan memanggil nama. Memanggil nama, maksudnya gimana? Jadi begini teman-teman, seperti kalian ketahui kan aku dari suku Karo di Sumatera Utara. Jadi kalau suku Karo itu ada istilah manggil tante itu bibi ataupun mami, bibi, mama,
aki lah, om gitulah, sejenis itu, bapak tua, mama tua, nande tua gitu kan. Jadi kalau orang Belanda itu nggak ada istilah seperti itu. Mungkin dulu banget itu ada om, tante gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka sudah lebih ke nama gitu. Jadi kayak Michelle kemarin ketemu sama abang dari suami bapak tua lah kalau dalam orang Karo. Panggil nama pertama kali, dia bilang, dia kenalin, namaku Roy, namaku kayak tantenya namanya Inge gitu. Surprise banget gitu loh. Secara kita kan diajarin harus hormat sama orang tua, harus hormat sama yang lebih tua. Jadi nggak terbiasa kita untuk memanggil nama gitu loh. Apalagi orang Karo ya, sampai ada yang manggil nama orang tua itu udah lancang banget gitu teman-teman. Jadi saat kemarin di sini ya begitulah budayanya gitu. Dan di tempat kerja juga kadang-kadang dia udah lebih tua dari kita, tapi kita tetap harus panggil namanya. Kita ketemu sama orang yang maaf dibilang sudah berumur, kita tetap panggil namanya. Jadi ya memang budayanya seperti itu. Aku jujur surprise, pertama kali gak nyaman gitu, tapi setelah kesininya aku jadi ya terbiasa juga gitu loh. Jadi memang benar, dimana kita tinggal itu kita akan mengikuti budaya mereka gitu. Jadi kita akan jadi seperti apa yang ada di situ gitu, kalau menurut versi aku teman-teman. Yang keempat, tentang ulang tahun. Di sini itu teman-teman, kalau kita ke acara ulang tahun dan kita datang gitu, diundang, kita itu ngucapin selamat ulang tahun ke semua orang yang ada di dalam ruangan itu, ataupun yang sudah ada duluan di situ, ataupun keluarga yang ada di dalam situ. Contohnya, kita datang nih, kita ucapin selamat ulang tahun. Jadi kita ngucapin selamat ulang tahun ya buat anak kamu, selamat ulang tahun ya buat adik kamu, misalnya si Budi gitu ya. Selamat ulang tahun ya buat ponakan kamu si Budi. Selamat ulang tahun ya buat cucu kamu si Budi. Habis itu ketemu sama kawannya, selamat ulang tahun ya buat teman kamu si Budi. Pokoknya seluruh ruangan itu kita ucapin selamat ulang tahun. Kalau ada 30 kali lah kita ngucapin selamat ulang tahun. Itulah dia budaya di sini. Dan itu juga lucu kan menurut kita gitu loh, karena kita di Indonesia yang ngucapin selamat ulang tahun hanya selamat ulang tahun kepada orang yang berulang tahun. Kita nggak ngucapin selamat ulang tahun kepada orang tuanya gitu. Kita nggak ada ngucapin, paling cuman hai om, hai tante, selamat ulang tahun gitu, tapi kepada yang berulang tahun, bukan kepada keluarganya yang semua yang ada di ruangan itu. Jadi ya begitulah budaya orang Belanda ini gitu loh. Yang kelima dan yang terakhir di part ini, sebenarnya banyak ya teman-teman kebiasaan-kebiasaan itu, nanti aku bagi semuanya, tapi aku nyicil biar kalian nggak bosan, dan juga biar kalian tetap tonton video-video kami yang berikutnya, oke? Dan yang kelima ini masih versi ulang tahun, ya, masih di acara ulang tahun. Kebiasaan orang Belanda itu yaitu membuka kado yang kita berikan itu di depan kita dan di depan orang ramai yang ada di acara itu. Contohnya kita bawa kado, ya udah nanti mereka buka, selamat ulang tahun gitu, kita dibuka, langsung dilihat, oh terima kasih ya kadonya gitu. Ataupun dia memang kalau misalnya dia bilang, oh aku sudah punya ini gitu, bisa nggak ditukar? Ataupun mereka itu nggak sungkan-sungkan bilang itu apa yang ada di dalam hati mereka, nggak ada basa-basi. Kalau memang mereka suka, mereka bilang suka. Kalau memang mereka bilang mereka sudah punya, mereka akan bilang sudah punya, mereka mau tukar gitu. Jadi to the point gitu orang-orang di sini. Dan justru kalau kadang-kadang itu nggak membuka kado di depan kita, itu dianggap itu nggak menghormati pemberian orang gitu kan. Berbeda banget kan sama budaya kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia kan semua kado dikumpulin gitu, nanti di rumah saat semuanya udah pulang baru kita buka lah satu-satu, baru kita baca, oh ini dari si Anu, oh ini dari si Anu. Kadang-kadang kalau nggak ada namanya ya sudahlah, tak dari siapa gitu, kita nggak ini ya. Tapi kalau di sini semua kado itu dibuka di depan kita gitu. Oke deh teman-teman, gimana menurut kalian 5 kebiasaan unik orang Belanda tadi? Bener kan nggak kita temukan di Indonesia? Jadi itu dulu ya kebiasaannya, 5 dulu, nanti aku cicil lagi, masih banyak stoknya. Jadi kalian tonton terus video-video kami, nanti aku akan share terus kebiasaan-kebiasaan Belanda, hal-hal mengenai Belanda yang aku tahu, aku akan tetap share di video ini sama kalian semua.
Oke, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih dan tetap ya tonton video-video kami berikutnya. Nakku sini nakku, kita tutup dulu. Hey, tutup. Ayo, aku lagi bikin. Stop kan dulu, pause kan dulu. Tuh lagi dia lagi belajar teman-teman. Ayo sini nakku, sini cepetan. Say bye. Ini anakku, dia udah lagi belajar tadi, jadi dia nggak ikut buat video hari ini. Say hi dulu, hai. Jadi teman-teman, terima kasih ya udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Bilang dulu. Mau tahu gak kalian? Kan kami belum hidupkan videonya, tiba-tiba kami udah langsung ngomong guys. Ya udah ngomong capek-capek udah jauh, rupanya videonya belum di setel untuk merekam kameranya. Oh Tuhan, gak apa-apa lah. Begitulah perjuangan untuk membuat video-video konten YouTube ini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.